Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun. Dari video kali ini bakal kita bahas terkait dengan sebuah informasi terkait dengan ARKAS ya, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dan ini ada berita penting terkait dengan sobat ARKAS semuanya ya. Nah, jadi di video kali ini bakal kita bahas satu wacana ya dari pihak ARKAS itu melakukan yang namanya maintenance terhadap seluruh platform ARKAS ya, seluruh aplikasi ARKAS baik itu ARKAS aplikasinya itu sendiri, database-nya itu sendiri ataupun sistem markasnya untuk admin dinasnya. Nah, jadi itu semuanya akan di maintenance-kan ataupun mengalami perbaikan dan penyesuaian database ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ya infonya itu mungkin Bapak Ibu sudah dapat ataupun tidak ya bisa melihat informasi ini itu terkait dengan pemberitahuan pemeliharaan sistem dan unifikasi infrastruktur data ARKAS dan markas. Nah, jadi ini akan terjadi penyesuaian ataupun perombakan yang besar-besaran ya. Nah, jadi Bapak Ibu terkait itu dalam rangka memastikan kesiapan sistem ya secara menyeluruh menjelang tahun anggaran 2025, Kemdikbudristek melakukan pemeliharaan sistem dan unifikasi infrastruktur data aplikasi rencana dan kegiatan anggaran sekolah ARKAS dan manajemen aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ataupun markas yang dilaksanakan mulai dari Sabtu 14 September 2024 itu dimulai pukul 12 siang. Nah, jadi mulai Sabtu nanti ya 14 September itu ARKAS ataupun markas itu tidak bisa digunakan lagi, bukan tidak digunakan lagi, sementara tidak bisa digunakan. Nah, sampai waktu kapan? Itu sampai 16 September, artinya sampai Senin ya. Senin itu di jam 23.59, tepatnya di jam 12 malamnya. Nah, jadi jam satunya itu di hari Selasa itu sudah bisa ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Nah, kemudian dengan hal tersebut ya, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, satuan pendidikan ataupun dinas itu tidak dapat menggunakan beberapa platform di ekosistem sumber daya sekolah melalui pemeliharaan yang telah dilakukan. Yang pertama, ya, jadi dinas ataupun sekolah itu tidak bisa menggunakan beberapa hal ini ya. Yang pertama, ARKAS aplikasinya itu semua yang berhubungan dengan sinkronisasi ataupun yang online ya ke datanya markas tidak dapat digunakan seperti aktivasi kertas kerja, pengajuan pengesahan, pergeseran ataupun perubahan itu tidak bisa digunakan. Kemudian pergeseran, perubahan, perbarui data kegiatan. Nah, kemudian menu penata usahaan seperti aktivasi BKU, tambah penerimaan dana, tutup BKU, tambah pembelanjaan. Pokoknya yang membutuhkan koneksi internet untuk aktivasinya itu tidak bisa. Nah, kemudian menu lainnya perbarui data pertanggungjawaban, perbarui aplikasi itu tidak bisa ya. Kemudian di poin keduanya ini namun satuan pendidikan masih dapat aktivitas lainnya yang tidak perlu sinkronisasi seperti login misalkan mau masuk, mau lihat itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menu penganggaran itu bisa melihat, mengisi ataupun mencetak laporan itu masih bisa Bapak Ibu. Kemudian melihat data dan mencetak laporan itu masih bisa. Nah, kemudian yang di menu penata usahaan yang bisa diakses itu mengisi BKU pada sumber dana yang status bulannya itu masih aktif ataupun masih drive. Misalkan Bapak Ibu sampai saat ini masih membuka yang namanya aktivasi Agustus. Nah, itu masih bisa dibuka ya. Tapi ketika Bapak Ibu mau menutup BKU itu tidak bisa. Artinya yang bisa connect ke servernya markas itu tidak bisa ya. Tapi kalau sekedar hanya melihat BKU itu biasanya bisa, mengisi masih bisa ya. Kemudian arsip nama, kemudian untuk di dinasnya laman markas dinas sementara tidak bisa diakses full ya, tidak bisa diakses apapun itu ya. Kemudian halaman HPP juga tidak dapat diakses, tidak dapat membuat transaksi baru dari ekosistem informasi pengadaan siplahnya itu tidak bisa. Kemudian selain fitur yang disebutkan di atas, satuan pendidikan dan dinas masih dapat menggunakan ARKAS dan siplah seperti biasa. Nah, jadi selain yang disebutkan ini ya dari poin pertama ini sampai dengan poin yang yang 3 ini
ya, itu masih bisa dilakukan apa namanya tindakan tersebut ya yang ada di Arkas ataupun Siplah. Nah, kemudian setelah periode pemeliharaan, kami menghimbau kepada saudara untuk menginformasikan satuan pendidikan dan tim bos dinas ya untuk apabila menemukan kendala-kendala itu bisa melapor ke link-link yang ada di sini ya. Nanti saya tentukan di deskripsi video. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan bahkan ini sudah juga diposting di Instagramnya aplikasi Aircast itu tanggal 14 sampai 16 September ya. Nah, kemudian ini akan terjadi pemeliharaan ataupun penyesuaian dan nanti Bapak Ibu kalau memang nanti mau melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, aktivasi BKU, kemudian yang sudah saya sebutkan nanti notifnya seperti ini Bapak Ibu ya, keluarnya gagal sinkronisasi data. Kemudian untuk markasnya memang full nggak bisa. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu minta pengesahan dinas, minta apa namanya pengesahan hapus BKU dan sebagainya itu dinas tidak bisa melakukan selama periode itu ya. Nah, kemudian ini juga ya fitur Siplahnya terkait dengan HPP itu juga tidak bisa diakses. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu informasinya dan juga ini di pusat informasi Aircast juga sudah disebutkan ya Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti linknya semua akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi mungkin itu sedikit pengumuman bagi sobat-sobat Aircast di seluruh Indonesia. Dan nanti bakal kita bahas beberapa video lainnya terkait dengan AKAS ya. Dan mungkin itu dulu ya informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.